Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda, sama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, Bapak berharap kepada Ananda yang Bapak cintai karena Allah, supaya persiapan kita belajar hari ini maksimal hasilnya nanti. Maka Bapak berharap kepada Ananda untuk dapat mempersiapkan pertama berkaitan dengan diri kita, kemudian yang kedua berkaitan dengan keadaan di sekitar kita. Keadaan di sekitar kita, meja dan kursinya tolong dirapikan, kemudian andaikan ada sampah tolong dibersihkan ya. Kemudian berkaitan dengan diri kita, tolong fokus perhatiannya sungguh-sungguh untuk menghadapi pelajaran pada hari ini. Paham semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, untuk berdoa, Bapak ingin kepada anak Bapak, ketua, untuk dapat memimpin berdoa ya. Alhamdulillah, terima kasih ketua yang sudah memimpin kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, proses belajar mengajar kita secepatnya atau bisa mendapatkan pemahaman yang sebaik-baiknya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berilah ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, ada di antara Ananda yang tidak hadir hari ini? Oh ya, ada satu orang yang sakit ya. Mudah-mudahan teman Anda yang sakit hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga pada pertemuan yang akan datang bisa mengikuti kembali bersama-sama dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan secara bersama-sama lagu wajib Padamu Negeri. Ya, terima kasih. Ananda yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah." Barang siapa yang berusaha atau berjalan atau berangkat dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah langkahnya untuk menuju surga. Mudah-mudahan langkah kita, usaha kita hari ini Allah menjadikan bekal atau menjadikan proses bagi kita untuk memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang Bapak cintai karena Allah, pada pertemuan yang lalu kita memasuki pelajaran yang ke-9, yaitunya kisah teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki pelajaran 10 hari ini, masih tentang kisah teladan, maka kita ulang secara sekilas ya tentang kisah teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara Anda yang bisa mengemukakan atau menyampaikan beberapa poin penting dari kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan.
Iya, bagus. Jadi memang yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut juga dengan uswatun hasanah. Artinya suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad digelari dengan Al-Amin. Apa artinya? Iya, dapat dipercaya atau orang yang jujur. Kemudian beliau juga memiliki sifat wajib. Di antaranya ada siddiq, ada amanah, ada fatana, dan ada tabligh. Silakan Ananda, siddiq apa artinya? Iya, benar. Fatana, cerdas. Iya, betul. Tabligh, menyampaikan. Amanah, apa? Dapat dipercaya. Benar. Untuk pertemuan kali ini kita masih seputar surah Luqman, kisah teladan, yaitunya tentang keteladanan Luqman Al-Hakim. Ananda yang Bapak cintai, dalam Al-Quran ada enggak nama surat yang berasal dari nama Nabi? Ada? Iya, ada. Di antaranya ada surah Ibrahim, surah Nuh, surah Hud, surah Muhammad, ya. Ada lagi? Iya. Kemudian juga ada surah Yunus, ya, betul. Itu beliau-beliau itu termasuk namanya ke dalam nama surah karena kenabian dan kerasulannya. Tapi ini ada seseorang yang dimasukkan Allah namanya, diabadikan oleh Allah namanya dalam Al-Quran, tetapi dia tidak seorang nabi dan bukan seorang rasul. Silakan. Ada yang tahu? Iya, ada Ali Imran. Kemudian ada seorang wanita. Siapa namanya? Iya, ada Maryam. Kemudian yang ketiga ada surah Luqman. Jadi inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada pelajaran yang ke-10 ini, yang kita bagi menjadi 2 pertemuan. Dan pada pertemuan yang pertama ini yang menjadi sub materi kita adalah siapakah Luqman. Kemudian yang kedua, Luqman banyak bersyukur. Yang ketiga, nasihat Luqman tentang larangan syirik. Dan yang keempat adalah nasihat Luqman tentang berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang menjadi indikator sekaligus tujuan pembelajaran kita pada kisah Luqman ini adalah yang pertama, Ananda mampu menceritakan kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Kedua, Ananda mampu menunjukkan pemahaman tentang siapakah Luqman, tentang Luqman banyak bersyukur, tentang Luqman melarang larangan syirik kepada Allah, dan tentang nasihat Luqman tentang berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Kemudian yang ketiga, meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan Quran surah Luqman ayat 12, 13 dan 14 dengan benar. Serta yang kelima, mempresentasikan keterkaitan antara perintah bersyukur, larangan syirik, dan perintah berbakti kepada orang tua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitunya sekilas tentang Luqman Al-Hakim. Jadi tadi nama Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah ke dalam nama sebuah surah dalam Al-Quran. Tentu Allah punya dasar, punya landasan sehingga beliau dimasukkan atau diabadikan namanya dalam Al-Quran. Ya, silakan. Ada mungkin yang Anda yang berpendapat apa kira-kira yang menyebabkan Luqman ini sehingga namanya menjadi nama surah dalam Al-Quran. Silakan. Iya, yang pertama bisa jadi karena beliau ini soleh. Ya, ada lagi? Iya, bisa jadi karena beliau adalah orang yang taat dalam beribadah kepada Allah. Ada lagi yang lain? Iya, bisa jadi karena nasihat
dan hikmah nasihat beliau kepada dalam mendidik anaknya, dan ini tentu saja tidak terlepas daripada hikmah yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim ini? Kalau dilihat dari beberapa pendapat, dinyatakan bahwa Luqman adalah seorang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Mengenai asal-usulnya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Luqman yang bernama lengkap Luqman bin Baura bin Nahur bin Tarihah. Sedangkan Tarihah adalah Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ini berarti beliau masih ada darah keturunan Nabi. Yang kedua, ada pendapat yang kedua menyatakan bahwa Luqman adalah putra saudari Nabi Ayub alaihissalam. Masih ada darah keturunan Nabi. Tapi yang ketiga, ini menyatakan bahwa Luqman adalah seorang qadhi dari kalangan Bani Israel. Dan pendapat yang ketiga, yaitunya menyatakan bahwa Luqman adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah yang bekerja sebagai tukang kayu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Terlepas dari itu semua, yang jelas beliau ini adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namun karena kemuliaannya, kesolehannya, ketaatannya, dan karena kesungguhannya dalam mendidik anak-anaknya, dalam nasihat-nasihatnya, sehingga namanya Allah abadikan dalam Al-Quran Karim. Ini sebagaimana terbukti tercermin dalam ayat-ayat yang ada dalam surah Luqman. Di antaranya adalah ayat yang ke-12, 13, dan 14 yang kita bahas pada pertemuan yang pertama ini. Pertama, surah Luqman ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan kepada Anda Bapak harapkan untuk bisa mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu ayat yang ke-12. Selanjutnya ayat yang ke-13. Silakan anak Bapak. Ada yang bisa? Iya, bagus, silakan. Iya, bagus. Ayat yang ke-14. Baik, alhamdulillah. Jadi sudah kita baca dan kita pelajari 3 landasan teoritis ya, berdasarkan ayat atau dalil naqli. Pelajaran kita hari ini Quran surah Luqman ayat 12, 13 dan 14. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi ya. Jadi dalam sesi diskusi ini tugas Ananda adalah Ananda Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama nanti mendiskusikan seputar surah Luqman ayat 12, kelompok 2 ayat 13, dan kelompok 3 ayat ke-14. Silakan dibaca suratnya, kemudian diterjemahkan dan diskusikan apa kira-kira yang menjadi isi pokok atau kandungan yang terkandung dalam masing-masing surah tersebut. Masing-masing kelompok cukup hanya 1 ayat 1 kelompok ya. Kemudian setelah selesai mendiskusikan tentang isi kandungan atau isi pokok yang ada dalam surat yang telah ditentukan tadi, silakan Anda melihat gambar yang telah Bapak tampilkan. Di sini ada gambar, ada 4 kotak ya.
Pada kotak yang pertama ada bapak dan anaknya naik keledai, kemudian ada warga, ya. Pada kotak gambar yang kedua, sang ayah di atas keledai, kemudian anaknya berjalan kaki dan ada warga yang melihatnya. Setelah itu, pada gambar yang ketiga, si anak di atas keledai dan ayahnya berjalan kaki dan ada juga warga yang melihatnya. Dan pada gambar yang keempat, ada ayah dan anaknya sama-sama berjalan kaki beserta keledainya, dan juga ada warga yang memberikan tanggapan tentang kedua ayah dan anak ini. Tugas Ananda adalah dari gambar ini maka ada muncul sebuah problem atau masalah. Silakan kira-kira pada kotak gambar yang pertama apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi tanggapan dari warga terhadap ayah dan anak ini. Gambar kedua juga demikian, gambar ketiga juga demikian, dan gambar keempat juga demikian. Dan terakhir, setelah Ananda dapat memberikan gambaran tentang masing-masing gambar ini, terakhir Ananda simpulkan apa pelajaran yang bisa diambil dari gambar tersebut. Itulah sebagai topik diskusi kita hari ini. Silakan dalam waktu lebih kurang 20 menit Anda untuk mendiskusikan bersama teman-temannya. Baik, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok supaya dapat mempresentasikan hasil diskusinya dan kita tanggapi secara bersama-sama. Alhamdulillah sudah selesai, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan pelajaran kita hari ini khususnya tentang surah Luqman ayat 12 sampai 14 ini, pertama adalah mengenai nasihat Luqman kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua, "Hai anakku, jika engkau bersyukur, maka kesyukuranmu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan jika engkau kufur, juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tapi engkau bersyukur adalah bersyukur untuk kebaikan dan keselamatan dirimu sendiri." Yang ketiga, "Wahai anakku, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, karena keridaan Allah ada tergantung pada keridaan keduanya, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada keridaan keduanya." Yang keempat, teruslah melangkah, teruslah berbuat baik, teruslah berusaha selama itu baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama, meskipun banyak cara atau ada orang yang menyalahkan dan mencari kesalahan dan kekurangannya. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas seputar kisah Luqman Al-Hakim pada bagian yang kedua dengan berlandaskan Quran surah Luqman ayat 15, ayat ke-16, 17, 18 dan 19. Besar harapan Bapak kepada Anda semuanya untuk bisa membaca terlebih dahulu sebelum pertemuan yang akan datang. Baca Al-Quran, landasan teoritisnya ayat 14, 16, 17, 18 dan 19, ditambah dengan buku bacaan yang ada di kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah silakan kerjakan LKPD di rumah masing-masing karena waktu yang terbatas pada pertemuan kali ini. Banyak maaf dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.